Apa yang dialami oleh gereja Tuhan, apa yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan Yesus juga merasakan. Kalau engkau sekarang sedang berduka, kalau engkau sedang menghadapi segala macam penderitaan, masalah, hatimu pedih, engkau benar-benar teraniaya, engkau dalam sebuah posisi mungkin sedang di ujung tanduk, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Shalom. Saya akan awali Kingdom Inspiration ini dengan satu cerita yang saya alami beberapa hari lalu. Jadi pada hari Senin kemarin saya mengalami kecelakaan. Ketika saya naik sepeda motor, hendak bermaksud belok ke kanan, tiba-tiba dari arah depan ada sepeda motor lain yang sangat kencang dan menabrak saya. Saya terjatuh dan akhirnya kami ke rumah sakit. Hasil daripada tes dari rumah sakit, dari X-ray, ternyata jari tengah saya ada yang patah. Saya ke IGD, lalu kemudian dilihat dari X-ray bahwa jari tengah ada yang patah, sementara jari lainnya baik. Lalu mereka melakukan mengikat, tapi yang diikat dengan perban adalah jari manis juga diikatkan. Kenapa jari manis diikatkan juga? Karena untuk mengurangi goyangan dari jari tengah saya yang patah. Artinya ada satu jari yang dikorbankan tanda kutip ya, dikorbankan tanda kutip untuk mendampingi jari manis supaya tidak goyang. Nah, ada filosofi yang menarik dari apa yang saya alami dari kisah jari tengah saya yang patah didampingi oleh jari manis adalah bahwa ternyata ada yang bersimpati. Jadi simpati itu maksudnya adalah menanggung beban. Ikut simpati berarti ikut menanggung beban. Nah, Kingdom Inspiration adalah berkaitan dengan hal ini. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita bicara tentang simpati, maka kita tahu kebenaran penting ini yang harus kita pahami bahwa Yesus adalah imam besar. Bahkan di ayat 14 disebutkan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Kenapa ada kata agung di situ? Karena sebelumnya memang ada imam besar lain. Di dalam tata cara peribadatan orang Yahudi, ada imam besar yang dipilih dari suku Lewi, tepatnya dari keturunan Harun. Mereka dipilih jadi imam besar. Tapi Yesus beda. Makanya di ayat 15 disebutkan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Penulis Ibrani menggunakan kata negatif di sini. Dia mengatakan bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Seharusnya dia bisa nulis dengan kalimat positif. Misalnya dikatakan demikian, sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dapat turut merasakan. Tapi tidak disebutkan dengan kalimat positif. Justru kalimat negatif ini adalah sebuah penekanan dari penulis Ibrani untuk menyatakan bahwa imam besar Tuhan Yesus, imam besar agung Yesus Kristus itu tidak sama dengan imam besar sebelumnya. Karena apa? Karena imam besar ini turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai 100% manusia dan 100% Allah, ketika Yesus ada di bumi ini, dia merasakan bagaimana menjadi manusia. Saya catat beberapa catatan penting mengenai keberadaan Yesus sebagai manusia. Dia pernah lapar di padang gurun, Lukas 4 ayat 1-2. Kemudian dia juga pernah haus di kayu salib, Yohanes 19 ayat 28. Dia juga pernah lelah dan duduk di dekat sumur, Yohanes pasal 4 ayat 6. Dia juga pernah berduka dalam tangisan di Betania, Yohanes 11 ayat 35. Dia juga pernah dikhianati, Matius 26 ayat 14-16. Dan difitnah, Matius 27, 29-31, 39-43. Juga dia tidak diakui dan dihina, Yohanes 1 ayat 11. Dan pada akhirnya dia disalibkan, Matius 27 ayat 32-50. Sebagai manusia ternyata ia mengalami hal yang sama dengan kita. Ya, maka kata asli dari merasakan, dari kata Yunani sympatheo,
Itu artinya adalah ikut merasakan, turut memikul penderitaan. Sebagai imam besar agung, maka Yesus Kristus turut merasakan apa yang kita rasakan. Saya akan berikan contoh lagi di dalam kisah bagaimana ketika Yesus ke Betania dan dia di sana sebelumnya mendapatkan kabar bahwasanya Lazarus mati. Ketika dia sampai di Betania, apa yang terjadi? Orang-orang berduka. Maria, Marta berduka. Dan Yohanes 11 ayat 35 mengatakan Yesus menangis. Itu bukan tangisan kepura-puraan, bukan tangisan drama, sebuah drama, bukan tangisan buatan. Itu benar-benar tangisan perasaan emosional, kedukaan Yesus yang sama ikut merasakan apa yang dialami oleh Maria dan Marta dan orang-orang di sekitarnya terhadap kematian daripada Lazarus. Artinya sebagai manusia Yesus merasakan kepedihan yang sama. Lalu juga Yesus juga pernah merasakan bagaimana dia mengalami penganiayaan ketika Saulus sebelum bertobat. Ya, Paulus sebelum bertobat dia adalah Saulus, dia menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Dia menganiaya umat Tuhan di mana-mana. Dengan begitu semangatnya dia menganiaya jemaat Tuhan. Lalu dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, kita lihat bagaimana kisah 9 ayat 3 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kita lihat bagaimana ketika itu Yesus bertemu dengan Saulus dan dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal Saulus tidak pernah secara langsung menganiaya Tuhan Yesus. Saulus hanya menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana jemaat Tuhan adalah tubuh daripada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Maka apa yang dialami oleh gereja Tuhan, apa yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan Yesus juga merasakan. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau sekarang sedang berduka, kalau engkau sedang menghadapi segala macam penderitaan, masalah, hatimu pedih, engkau benar-benar teraniaya, engkau dalam sebuah posisi mungkin sedang di ujung tanduk, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Karena dia adalah imam besar kita. Tapi ingat juga, sebagai imam besar, dia adalah pengantara buat kita. Dia menjadi pembela buat kita. Bahkan Tuhan Yesus bersyafaat buat kita ketika kita sedang di dalam ujung kehidupan di mana kita merasakan kelemahan-kelemahan dan hampir nggak kuat lagi. Percayalah, Tuhan menjadi pembela yang agung buat kita semua. Biarlah kiranya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.